ASN berpikirnya tukin tidak boleh berkurang. DPR berpikirnya pokir tidak boleh berkurang. Terserah mau ditanggapin atau tidak, Pak Gubernur, terkait penutupan 26 perusahaan tambang. Sikap Kang Deddy seperti inilah yang disukai oleh seluruh rakyat Indonesia, teman-teman. Gak ada rasa takut Kang Deddy Mulyadi menghadapi para pejabat-pejabat, para DPR yang mana enggan pro rakyat, teman-teman. Ya, luar biasa ya, teman-teman. Coba kita simak dulu nih pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Semua anggota DPR terdiam. Prabowo, para menteri pasti terdiam melihat ini. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur, kami persilahkan. Instruksi pimpinan, sedikit Doni Huta Barat dari fraksi PD Perjuangan sebelum masuk pada tanggapan Pak Gubernur terkait dua agenda tersebut. Ada beberapa hal yang saya harus sampaikan. Izin Pak Gubernur, saya minggu lalu turun ke daerah pemilihan saya menerima undangan dari masyarakat yang terdampak dari surat edaran terkait penutupan perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, saya mau menanyakan Pak Gubernur, langkah selanjutnya setelah penutupan ini seperti apa? Karena yang saya terima dari masyarakat ada sekitar 13.544 KK yang terdampak, yaitu dari pedagang, dari pelaku usaha, dari supir segala macam. Dan kemudian ada yang dilakukan oleh Dinas DPMD, itu yang terdata ada sejumlah 2.644 jiwa yang terdampak. Nah, kemudian ada informasi yang disampaikan bahwa Pemprov akan memberikan bantuan senilai 3 juta rupiah. Saya tidak tahu 3 juta rupiah ini per jiwa apa per KK. Nah, kalaupun sudah dijanjikan seperti itu, tindak lanjutnya seperti apa? Kalaupun memang benar 3 juta per KK, anggaran yang digunakan dari mana? Nah itu, dan kemudian saya harus sampaikan juga, ini mungkin sudah disampaikan bahwa ada audit terhadap 26 perusahaan ini. Dan tindak lanjutnya sampai hari ini saya juga tidak tahu, saya coba berkomunikasi dengan Pak Kadis, menanyakan tindak lanjutnya, saya juga tidak direspon. Nah kemudian kalaupun ini ada audit, kalau kita mengikut undang-undang, perusahaan tambang di sana itu tidak diperkenankan untuk melewati jalan raya Parung Panjang Bunar. Kenapa? Kalau menurut undang-undang jalan raya, itu tonasenya itu masuknya kelas 2, tonasenya hanya 8 ton. Nah, jadi yang saya mau sampaikan di sini Pak Gubernur, saya harapannya ke depan bagaimana supaya jalan tambang terrealisasi. Yang kedua, bagaimana tindak lanjut Pemprov terhadap 13.544 jiwa yang terdampak yang menggantungkan hidup di pertambangan tersebut. Kenapa pada saat saya turun ke sana ada anaknya yang sudah tidak bersekolah. Kemudian ada yang sudah sulit untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, saya harus memperjuangkan aspirasi ini Pak Gubernur. Saya harus menyampaikan apa tindak lanjut dari pemerintah provinsi terhadap surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintahan provinsi. Nah, kenapa? Kalau menurut Undang-Undang Minerba, perusahaan tambang wajib mempunyai jalur tambang. Kalaupun mereka tidak punya jalur tambang, mereka bisa menggunakan jalan umum tapi tentunya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, saya berharap ada tindak lanjut Pak Gubernur. Kenapa? Mereka sudah hidup bertahun-tahun di dunia pertambangan tersebut. Terima kasih. Baik, Pak Gubernur mau direspon atau? Izin pimpinan, Hilal dari fraksi Partai Golkar. Saya pikir tadi apa yang ditanggapkan oleh Pak Doni tidak perlu ditanggapi di paripurna ini. Karena kita sudah sepakat dari awal, rapat paripurna ini hanya membahas tentang persetujuan KUHP-PS dan laporan Bapemda. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini saya berharap terserah mau ditanggapin atau tidak. Ya. Tapi saya harus menyampaikan apa yang disampaikan masyarakat terhadap saya. Ya, terima kasih. Kenapa saya coba berkomunikasi dengan kepala dinasnya, saya tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Ya,
terima kasih. Terima kasih. Mangga. Pak Gubernur. Baik, terima kasih ya. Persoalan Parung Panjang itu adalah persoalan yang panjang. Sudah berpuluh-puluh tahun, sebuah areal yang mengalami kehancuran luar biasa, kemudian jumlah yang meninggalnya sudah lebih dari 100 orang, kecelakaannya hampir tiap hari, masyarakat kena ISPA, dan itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya membangun jalan. Pemprov Jabar itu sudah berusaha mulai tahun ini membangun jalan, tapi tidak mungkin jalan itu dibangun tetapi dilewati dengan truk dengan tonase di atas 20 ton. Sehingga ikhtiar kami adalah dihentikan sementara. Dihentikan sementara apa aspeknya, variabelnya? Pertama adalah variabel kerusakan lingkungan. Yang kedua, variabel perlindungan tenaga kerja. Yang ketiga, variabel reklamasi. Yang keempat adalah variabel transportasi atau transporter sebagai pengelola. Yang kelima, adanya pungutan-pungutan yang tidak didasarkan pada aspek hukum yang memadai, dan itu jelas ada. Sehingga tim audit pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari para akademisi sudah bekerja, mungkin dalam waktu tidak terlalu lama akan segera diumumkan hasil auditnya. Bagaimana sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat? Sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengikuti rekomendasi audit pakar. Karena kami tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan politik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ada ikhtiar pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan pokok dari masyarakat yang mengalami problem karena tambangnya ditutup. Salah satunya adalah kami sudah menerima data dari para kepala desa yang hari ini data yang masuk yang harus dibantu adalah 9.000 kepala keluarga lebih. Itu pun kami sangat mengalami kesulitan untuk mendapatkan data tersebut karena ada di antaranya kepala desanya merangkap pemain tambang. Nah, kemudian dana yang akan diberikan oleh kami adalah 1 bulan 3 juta, mungkin sekira 2 atau 3 bulan yang akan kami berikan. 3 juta itu bersumber dari mana? Bersumber dari bantuan sosial pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan kami menggunakan dana BTT, dan ini adalah persetujuannya Kemendagri. Pemerintah provinsi berhak mengeluarkan dana tanggap darurat terhadap setiap persoalan. Nah, kemudian penyerahannya mulai minggu depan melalui nomor rekening, dan selanjutnya nanti sampai bulan Januari. Nah, apa yang akan diberikan solusi? Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah provinsi hari ini adalah ada 2. Menawarkan kepada masyarakat yang bekerja di sektor tambang yang tidak dilindungi oleh BPJS, upahnya juga tidak memenuhi standar, untuk bekerja menjadi tenaga outsourcing pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ngurusin jalan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah para sopir kami tawarkan mendapat kredit mobil 2 sumbu tanpa bunga kerjasama dengan BJB. 2 hal ini yang akan kami lakukan, termasuk kami ingin mendorong ke depan agar tambang-tambang ini dikelola secara baik oleh kelompok masyarakat dan masyarakatnya masyarakat setempat. Agar apa? Agar pertumbuhan ekonomi tumbuh. Karena berdasarkan hasil data yang kami miliki, masyarakat yang di sekitar tambang itu rata-rata tingkat ekonominya sangat rendah walaupun sudah berpuluh-puluh tahun. Andai kata ada orang atau anak yang tidak bekerja, tidak sekolah karena penghentian kegiatan penambangan, kami bertanggung jawab. Mana datanya ke sini akan kami masukkan lagi sekolah dan kami bayar biaya sekolahnya. Ini adalah ikhtiar yang kami miliki. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas pandangannya, karena kita membangun tidak hanya bicara pada satu kepentingan, tetapi juga di luar kepentingan yang lainnya. Terima kasih. Padahal cek aing simpelnya memahami apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi soal kualifikasi orang-orang yang mengkritik kebijakan pemerintah, mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kadang menyebutkan ada 3 kualifikasi ya orang-orang yang mengkritik kebijakan pemerintah dan Gubernur Jawa Barat. Yang pertama, orang yang benar-benar mengkritik kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat.
kebijakan yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat yang dirasa kurang efektif, kurang bermanfaat untuk masyarakat. Sehingga kritikan-kritikan itu memang penting agar kebijakannya dievaluasi kembali dan dibuatkan gitu aturan yang baru sehingga benar-benar ada manfaatnya untuk masyarakat. Yang kedua, orang-orang yang mengatasnamakan mengkritik akan tetapi lebih ke DFK, disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Nah, rata-rata yang disampaikannya itu hanya sekedar nyinyiran dan menyerang personal. Pagi apel dulu, nges apel diperintah, dipoto di video, beres foto video balik deui, nyatu deui. Gak bisa, Pak. Subang sudah mencapai apa? Gerbang tol 3. BYD Finfast, tugas kita apa? Segera mengkonektivitaskan apa? Yang kerjanya harus orang situ, yang kerjanya harus tenaga di sini. Jangan lagi bus dari luar masuk ke sini, masuk di sini. Saya cek ketika masuk ke pabrik berapa orang Subangnya? Dari 10 hanya 2. Turun dinas tenaga kerjanya, segera identifikasi, hentikan itu yang calo tenaga kerja yang atas nama desa, atas nama ormas. Hentikan, pakai sistem yang terbaik dia bekerja. Anak Subang yang terbaik itulah yang bekerja. Itu caranya untuk Coke maju. Resikonya apa? Memang ada musuh. Siapa? Bisa jadi tim sukses kita, bisa jadi orang dekat kita, bisa jadi teman-teman kita yang suka mendukung di pilkada, bisa jadi. Tapi ingat, ketika jadi pemimpin, kita nggak ada keterikatan lagi dengan tim sukses, kita terikatnya pada negara dan bangsa. Yang berikutnya adalah, ini hal yang mesti dibenahi. Kebiasaan kita di mana-mana, baik hari jadi provinsi maupun hari jadi kabupaten, sehingga hari jadi OPD. Sepanduk dituna di OPD, umbul-umbul dituna di OPD, terus janur dituna di OPD. Jadi rakyatnya teh nyahuan itu hari jadi teh. Bagaimana caranya? Rubah sepanduk yang dipasang di OPD, pindahkan ke ditutuh ke pusaka negara, pindahkan ke piring kasap, kan tadi sebut piring kasap, pindahkan ke pabuaran. Lamun hayang leungit eta sapanduk, pindahkan ke siluman, siluman. Pindahkan ke ditu, pindahkan. Jadi tugasnya nanti kepala OPD memasang sepanduk hari jadi itu bukan di kantor. Jadi saya masuk Korea sebelum memudatang ke hari jadi teh. Naon sababna? Pidato dihareupeun eta. Aing adi relajonan ku anggota DPRD provinsi mah LKPJ ge geus kamari. Ku eta de ai rakyat teh nyahuan. Tah ti ayeuna tah mun ke bisa mah kegiatan hiburan ge ulah di alun-alun geus boseneun. Pindahkeun ka daerah sejen nu can kasaba. Namun di dia ngeunaheun jadi orang kota Subang mah kamari aya Oma Irama, ayeuna geus aya golek. Jadi ya teh hari jadi kabupaten lain milik orang kota Subang. Tuh kaditu Cisar Nilem Cetukiem kudu kabagean kabeh. Sebar. Iya, sebar kadituna ngalebarkeun pangaruh bupati mengagedean elektoralna kudu itu. Gitu kan kade ulah poho mun nanggap golek dirinya jalana alusan heula. Sabab engke bakal aya carita anyar, nanggap golek bisa jalan butuh teh. Jadi ulah urang teh nyieun kegiatan, nyieun tumpeng urang dihakan ku urang. Lebarkeun. Kan ieu teh kabupaten, hari jadi kabupaten. Kudu karasa. Nah, kulantaran kudu karasa wayahna ti ayeuna instruksikeun ku Bupati. Desa-desa kudu masang umbul-umbul. Ulah umbul-umbul koneng wae nu bodas juberem ge pasang. Atuh kituna mudah-mudahan ieu kapayun da ieu mah lemur sorangan ya kudu alus. Kuring teh nyumbang ke pendapatan Subang, kesejahteraan Subang nyumbang. Nu tadi kudu dijelaskeun. Ngawangun jalan di Subang lain kabupaten, jalan provinsi. Bisi engke pajarkeun teh bongkena di lemurna eta 400 lain jalan provinsi Jawa Barat. Subang teh kabeneran. Lain gitu. Kabeh jalan strategis nu provinsi
eta jadi kieu nyaritakeun ieu teh Kang Dedi teh kunaon siga anti pedagang kecil lain anti pedagang kecil kuring teh ngasupkeun duit gede. Jadi lamun terus kumuh sisi jalan plastik di mana wae aut-autan wisatawan moal datang. Tapi lamun ditataan tiang lampuna dialusan, daerahna dibersihan, tempat sampahna dijieunkeun, engke nu dagangna urang atur sina disiplin. Sabab karakter nu dagang mah teu pernah mikir batur, nu penting mah diri sorangan wae. Meh naon? Meh urang kota-kota gede bila perlu urang luar negeri daratan. Nu leutik teu meunang aya parkir, tiket, anu teu pararuguh teu meunang aya, nu kitu teh leutik tapi pipanyakiteun. Tukang getok nu dagang teu meunang aya, sate 3 siki dihargakeun 10.000 ruksak pariwisata. Wayahna Pak Bupati kukuring geus ditetepkeun kaya surat edaranana kabeh jalur jalan provinsi Jawa Barat teu meunang aya baligo teu. Teman-teman semua, kali ini tadi kita sudah mendengarkan ya pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang mana sangat luar biasa ya teman-teman. Ya Kang Deddy di depan para DPR menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang beliau buat itu untuk kepentingan rakyat, ya bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ya cuman tadi ada ya anggota DPR dari partai PDIP ya menanyakan dan memberikan kritik pada langsung kepada Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Luar biasa ya teman-teman ya, kita patut diapresiasi ya karena sangat berani mengkritik Kang Deddy. Tapi yang salah di sini kenapa mengkritiknya dengan kebijakan-kebijakan Kang Deddy yang itu udah benar gitu ya. Bayangin bahaya loh tambang dibuka ya, apalagi mobil pada besar-besar ya, kecuali bisa dibuka tapi ya mobilnya jangan besar-besar, kemudian ya masyarakatnya pun nggak terdampak polusi, jalan-jalan nggak rusak ya. Itu maksud dari Kang Deddy ya. Jadi ya kita jangan berpikir kasihan kepada tambang gitu ya. Ya emang kasihan, cuman ya itu mobilnya pada besar-besar, nggak mengikuti aturan, beroperasi semaunya. Lebih maslahat mana ya? Coba. Ya kita jangan menilai dari situnya saja ya teman-teman ya. Tapi dari kemaslahatan juga untuk masyarakat setempat dan masyarakat setempat pun yang menyetujui tambang jangan dibuka lagi gitu ya. Dari pun Kang Deddy pidato ngaji ya, kenapa sih Jawa Barat nggak bakal maju? Yaitu ya para petingginya, para pejabatnya memikirkan diri sendiri ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih, semoga saya selalu bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.